Shalom semuanya, shalom yang ada di balkon sampai di belakang sana. Puji nama Tuhan, saya berharap supaya saudara yang di balkon masih bisa mendengar dengan jelas ya. Puji nama Tuhan. Mohon maaf kalau agak panas, makanya yang belum daftar untuk Natal ya, tempatnya saya tidak tahu ini masih cukup atau tidak untuk didaftar di depan tanggal 2 saudara ya. Sudah bisa bayangkan saja ini saja kita sudah begini, apalagi kalau pas perayaan Natal, makanya kami batasi hanya 800 kursi saudara ya, daripada nanti saudara sudah tidak nyaman ya. Puji nama Tuhan. Oke, mari saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, perintah baru. Perintah baru adalah cara baru dalam mengasihi. Perintah baru. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 13, kita akan baca ayat 34 dan ayat yang ke-35. Dengan bersuara kita akan baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membandingkan kehidupan orang Kristen dengan kehidupan orang dunia, orang yang bukan Kristen, tentunya bisa dengan jelas kita melihat perbandingannya. Ya kan, kalau hanya kita membandingkan kehidupan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen, jelas berbeda sekali kan, sangat mencolok perbedaannya kita bisa lihat. Ya, kalau orang Kristen tentunya kita bisa berdoa kapan saja, kita bisa berdoa di mana saja. Tapi mungkin orang yang bukan Kristen tidak seperti itu. Mereka mungkin harus punya jam-jam tertentu untuk berdoa ya, untuk berhubungan dengan Tuhan mereka. Orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia. Tetapi mungkin agama lain ya, mungkin atau kepercayaan lain ya, mereka percaya manusia bisa jadi Allah. Atau patung-patung juga bisa jadi Allah. Nah, sudah dikasih Tuhan, itu perbandingan yang mudah kita lihat, orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Tapi bagaimana ketika kita membandingkan orang Kristen dengan orang yang disebut murid Kristus, saudara ya? Karena tidak semua orang Kristen itu murid Kristus. Nanti kita lihat saudara. Ya, membandingkan orang yang beragama Kristen dengan orang yang menjadi murid Kristus itu tidak mudah. Sebab apa? Sebab sama-sama terlihat ke gereja, sama-sama baca Alkitab. Nanti hari Natal saudara bisa sama-sama beribadah. Datang lagi hari Paskah, Jumat Agung juga saudara akan beribadah bersama-sama. Terlihat sama, terlihat mirip. Tapi saudara pasti ada jelas ada bedanya. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah cara mengasihi sesama. Cara mengasihi sesama. Saudara mari kita lihat. Ayat yang kita baca tadi saudara dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Saudara, jika Yesus memberi perintah baru kepada kita berarti pernah ada perintah lama. Betul saudara? Ya kan logikanya begitu saudara. Ketika Yesus berkata, aku memberi kamu perintah baru. Nah, ini berarti sesuatu yang baru. Nah, kalau ada perintah baru tentu ada perintah lama yang pernah dibuat. Begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Di manakah perintah lama itu? Supaya kita bisa, dari dasar perintah lama itu kemudian kita bisa membandingkan dengan perintah baru yang dikatakan tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Di mana perintah lama itu? Mari buka Matius 22. Matius pasal 22. Kita akan baca ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sudah dikasih Tuhan. Jadi ceritanya ada seorang ahli Taurat. Kalau sudah baca ayat 36 ke atas saudara. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dan dia berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi pertanyaan ini berbicara tentang apa saudara? Hukum Taurat. Karena ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus menjawab. Seperti tadi saudara.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah, itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kemudian hukum yang kedua, Yesus katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Yesus menjawab ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Coba lihat Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari lihat lagi Imamat 19 ayat 8. Imamat 19 ayat 8 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, perintah lama ini saudara ya ada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu berada di perjanjian lama. Nah, sementara ada perintah baru di dalam perjanjian baru, itu yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 13. Saudara, ayat 34, ya. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa beda perintah lama dan perintah baru ini? Saudara, terlihat sama-sama berbicara tentang apa saudara? Kasih. Jadi terlihat sama. Tetapi sudah dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 Yesus menyebutnya sebagai perintah baru. Saudara, ketika Yesus memberi perintah baru tentang kasih, saudara, Yesus tidak mengubah perintah yang terutama dan yang pertama. Saudara ya, dia tidak mengubah perintah yang pertama dan utama. Tadi ingat perintah yang pertama dan utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus tidak mengubah ini, ya. Tuhan tidak mengubah ini. Jadi saudara, perintah yang terutama dan pertama ini saudara tidak diubah. Artinya bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu berlaku di perjanjian lama dan juga berlaku di perjanjian baru. Setuju, katakan amin. Kita harus sepakat dulu ya. Jadi ini berlaku baik untuk orang Israel maupun juga untuk orang Kristen yang hidup di masa karunia, kasih karunia ini. Tapi sudah dikasih Tuhan, apa yang berubah? Yang berubah ada pada perintah yang kedua. Coba saudara perhatikan. Perintah yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Nah saudara dikasih Tuhan, yang mana yang berubah atau yang direvisi oleh Yesus? Yang mana yang direvisi oleh Yesus? Saudara, perintah yang lama berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, orang Israel, orang Yahudi, atau ahli Taurat, saudara, mereka hanya bisa mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mereka tidak bisa mengasihi bangsa lain. Karena itu bukan bagian dari diri mereka sendiri. Saudara, mereka tidak bisa mengasihi orang yang tidak sebangsa dengan mereka. Karena itu bukan objek yang harus mereka kasihi. Saudara, mereka hanya bisa mengasihi yang sama seperti mereka. Maka lihat baik-baik kembali Imamat 19 ayat 18 tadi yang kita baca. Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap siapa? Orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah dikasih Tuhan, jadi hanya untuk orang-orang sebangsa. Hanya kepada orang-orang sebangsa mereka. Saudara, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri membuat orang-orang Israel pada masa itu menjadikan standar diri sendiri sebagai ukuran untuk mengasihi orang lain. Jadi jika itu satu bangsa dengan mereka, satu suku dengan mereka, ya, maka itu mereka kasihi. Tapi jika tidak sebangsa, tidak sesuku, ya, tidak menguntungkan diri mereka, atau orang itu bukan bagian dari hidup mereka, maka itu tidak untuk mereka kasihi. Saudara, dan itu perintah lama. Tapi mari kita lihat perintah baru. Sekali lagi kita buka Yohanes 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukan lagi seperti dirimu sendiri, tetapi apa saudara? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah dikasih Tuhan, perintah baru berkata, kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Amin saudara. Bukan lagi seperti diri kita sendiri.
seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara dikasih Tuhan, di sini yang baru, ini yang direvisi oleh Yesus terhadap hukum atau perintah yang lama. Saudara dikasih Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, manakah yang lebih sulit? Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, atau kita mengasihi orang lain dengan standar Yesus mengasihi kita? Saudara, mana yang lebih sulit? Saya pikir yang lebih sulit adalah ketika kita mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Kenapa lebih sulit? Lebih sulitnya itu begini saudara. Karena objek yang Yesus kasihi adalah manusia yang tidak layak. Yaitu siapa? Saya dan saudara. Objek yang Yesus kasih itu adalah kita, orang-orang berdosa. Kita yang disebut pemberontak, kita yang jahat sama Tuhan. Kita ini adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan seharusnya binasa. Tapi itu yang Yesus kasihi. Saudara dikasih Tuhan, itu yang Yesus lakukan. Dia memberikan nyawanya kepada kita yang tidak layak sebenarnya untuk diselamatkan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengasihi kepada kita yang sebenarnya tidak layak, maka objek yang harus kita kasihi juga adalah sama seperti yang Yesus lakukan. Yaitu orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk kita kasihi. Amin saudara. Yang seharusnya menurut kita mungkin itu orang tidak pantas untuk menerima maaf dari saya. Karena dia sudah melukai saya, karena dia sudah menghina saya, karena dia sudah menghancurkan reputasi saya, karena dia sudah berbuat jahat kepada saya. Tidak mungkin dan tidak bisa saya maafkan. Saudara, perintah baru ini berkata, orang-orang seperti itulah yang seharusnya kita kasihi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi pertanyaannya adalah apakah ini mampu kita lakukan? Saudara, saya mau katakan untuk mengasihi, mengampuni itu tidak mudah. Saudara ya, tidak mudah. Jadi kalau ditanya apakah kita mampu melakukan, saudara sih banyak orang-orang muda. Saudara bisa mengampuni pacar saudara yang mungkin tiba-tiba dia ghosting begitu saudara ya. Tiba-tiba dia tidak ada kabar, dia kasih tinggal. Apalagi mohon maaf saudara, kalau saudara sudah sampai melakukan hal yang lebih dari yang seharusnya saudara lakukan. Dan kemudian dia ghosting begitu saja. Saudara lihat, saudara pergi kemana misalnya, saudara pergi ke PMU misalnya dan sudah ketemu dia dengan wanita lain, saya mau tanya saudara ya. Atau sudah ketemu dia dengan pria lain, saudara saya mau tanya, mampu tidak? Saudara kemudian berkata, Tuhan terima kasih, berkatilah dia dan pasangan yang baru. Paling berkatilah dia, begitu kan. Saudara. Karena memang tidak mudah saudara. Saudara mau berdoa untuk orang yang menipu saudara. Ketika orang itu lewat di depan saudara berkata, berkatilah Tuhan dia berlimpah-limpah karena dia sudah menipu saya. Oh, saya rasa tidak mungkin. Berat, rasanya mustahil dengan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita lihat. Saudara, mengapa kita sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Mengapa kita sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Saudara, Yohanes 15 ayat 12 dan 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Saudara, kenapa? Kenapa kita tidak mampu atau sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Saudara, padahal kita tahu betapa besar apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Saudara, yang pertama, kita sering gagal dalam mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Karena yang pertama, karena kita tidak memahami arti hidup di bawah kasih karunia. Saudara, kita tidak mengerti, kita tidak paham arti hidup di bawah kasih karunia. Saudara, kita sering tidak memahami arti hidup di bawah kasih karunia. Saudara, saya mau katakan bahwa hidup di bawah kasih karunia adalah hidup dengan standar yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Saudara, sekali lagi hidup di bawah kasih karunia itu adalah hidup dengan standar yang sangat tinggi. Saudara, banyak orang tidak memahami kasih karunia. Mereka beranggapan bahwa di bawah kasih karunia, ketaatan itu jadi berkurang nilainya dibandingkan dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Karena ini zaman kasih karunia. Jadi kita berbuat dosa kan tidak langsung mati. Berbeda dengan apa yang terjadi di perjanjian lama dalam hukum Taurat.
Kadang kita di sini sudah dengan sengaja berbuat dosa. Kadang kita sudah sengaja berulang-ulang kali melakukan dosa. Tapi kita tidak apa-apa kok, kita tidak terima hukuman dari Tuhan. Mungkin kita berpikir begitu. Sehingga kita meremehkan kasih karunia. Tapi benarkah begitu saudara? Benarkah terlalu mudah hidup di dalam zaman kasih karunia? Ya. Benarkah ketaatan di bawah kehidupan kasih karunia itu berkurang nilainya? Sehingga kita boleh taat, bisa juga tidak taat. Saudara, sehingga banyak orang Kristen berbicara tentang kasih karunia tapi mereka sebenarnya tidak hidup di dalam kasih karunia. Saya kasih contoh saudara. Seorang pernah berkata begini, itu bapak, yang contoh saudaranya, itu bapak, dia nggak jepi gereja. Dia tidak pernah ke gereja. Dia tidak pernah saudara, punya tidak pernah menunjukkan keaktifannya di dalam beribadah. Tapi dia sehat-sehat. Tapi dia tidak sakit. Dibandingkan dengan ada bapak yang lain yang rajin ke gereja malah sakit-sakit. Kemudian kita komentar begini. Itulah kata Kang, biar dia begitu. Biar itu bapak nyanak pipi gereja, malah kata dia itu terima kasih karunia. Kadang kan kita ngomong begitu saudara ya. Ya itu kata dia punya kasih karunia. Saudara. Atau mungkin kita ketemu dengan seorang ibu dan kita tahu ini ibu ini tukang fitnah, ini ibu ini tukang hoax, tukang memang provokator, susupo, semuanya. Saudara. Tapi kemudian kita bilang, ini ibu biar dia model begini, tapi anak-anaknya sukses. Kemudian kita beranggapan, ya itu memang kata dia punya kasih karunia. Atau mungkin kita melihat ada anak muda yang kurang ajar sama orang tua. Tapi kita bilang, biar dia kurang ajar begitu ke orang tua, tapi dia punya pekerjaan itu bagus, dia sukses. Itu kasihan kasih karunia buat dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini pandangan-pandangan yang keliru, saudara. Ini pandangan-pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kasih karunia itu selalu menentang dosa, bukan membuat kita bebas berbuat dosa. Amin, saudara. Kasih karunia selalu menentang dosa, bukan membuat kita bebas untuk berbuat dosa. Justru dalam kasih karunialah kita, saudara dikasih Tuhan, dalam kasih karunialah kita dikeluarkan dari dosa dan Yesus menjadikan kita orang yang benar. Mari kita lihat saudara, Matius 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara lihat, Yesus berkata, ya, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya ini apa saudara? Bahwa kebenaran kasih karunia selalu melampaui kebenaran dalam hukum Taurat. Orang Farisi ahli Taurat itu orang yang taat kepada hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kehidupan kamu, kehidupan rohanimu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Artinya bahwa saudara, jangan kita menganggap rendah kasih karunia. Karena saudara dikasih Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia, hidup dalam kebenaran di masa saat ini, di zaman kasih karunia. Kebenaran kasih karunia itu selalu melampaui kebenaran hukum Taurat. Saudara, maka coba perhatikan, mari kita lihat lebih jauh saudara, mari kita perhatikan. Kita mau bandingkan kehidupan dalam kasih karunia dengan zaman hukum Taurat. Karena sering kali kita berpikir kita bisa main-main, bisa seenaknya di zaman saat ini. Ya, karena Yesus kan mengampuni, Yesus kan pasti memaafkan. Mari kita lihat. Saudara, mari kita perhatikan. Di dalam hukum Taurat itu melarang apa saudara? Membunuh. Kalau saudara baca Keluaran pasal 20 ayat 13, ya, tidak boleh membunuh. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 22. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara bayangkan. Kalau di hukum Taurat sudah dibilang, kalau kamu tidak boleh membunuh. Membunuh ini maksudnya kontak fisik, artinya ya ditoki dengan batu kah, ya kan zaman dulu, atau mungkin ditinju kah, atau ditusuk pisau kah, dan kemudian orang itu mati, itu membunuh. Tetapi sudah dikasih Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara, bukankah tingkatan zaman kasih karunia jauh lebih tinggi dari hukum Taurat?
Saudara dikasih Tuhan. Kemudian kalau kita melihat hukum Taurat itu melarang apa? Perzinahan. Kalau saudara melihat dalam Keluaran 20 ayat 14, dilarang untuk atau tidak boleh berzina. Berzina ini pada zaman hukum Taurat adalah persetubuhan dengan yang bukan pasangan suami istri. Tapi saudara lihat, mari kita lihat Matius 5 ayat 28, apa yang Yesus katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Halo anak muda, bapak-bapak. Saudara, pada zaman itu, pada zaman hukum Taurat, orang harus terjadi persetubuhan dulu, baru kemudian dia menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi pada zaman kasih karunia dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hati. Memandang perempuan dengan hawa nafsu maksudnya. Saudara. Tidak juga saudara, aduh berarti ini berdosa ini, tadi kita udah lihat cewek. Tidak begitu saudara. Kita melihat kemudian menginginkan dengan hawa nafsu. Maka dikatakan itu berzina. Sudah dikasih Tuhan. Hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau kamu orang pukul balik gitu kan. Ya toh, kalau orang skop lagi pada dia. Itu hukum Taurat. Tapi Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 39. Siapapun, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Sudah siap sebentar kalau ada yang tampeleng. Pipi kanan, kasih kata pipi kiri. Soalnya bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan saudara, kalau kita melihat Mazmur 143 ayat 12 dikatakan binasakanlah musuh-musuhku. Saudara, firman Tuhan katakan, hukum Taurat katakan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri dan bencilah musuhmu. Tapi sudah perhatikan, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu apa saudara? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, lihatlah betapa tingginya standar kebenaran yang dituntut oleh kasih karunia. Lebih tinggi dari standar kebenaran hukum Taurat. Maka sudah dikasih Tuhan ketika orang Kristen dituntut hukum Taurat untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Murid-murid Kristus, kita semua yang hidup saat ini dituntut untuk mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengasihi sesama berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita akan melakukannya lebih dari standar diri kita. Yaitu apa saudara? Kita melakukannya menurut standar Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, itulah sebabnya saya mau katakan begini. Dalam Alkitab dikatakan pada penghakiman terakhir, ya, pada penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saudara, dikatakan begini. Ketika aku lapar, kamu memberi apa? Aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian orang-orang bertanya, Tuhan kapan kami melihat itu semua? Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Inilah standarnya. Standarnya adalah seperti yang Yesus lakukan kepada kita. Saudara, maka sebaliknya orang lain berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau sakit dan sebagainya. Yesus berkata, sebaliknya, ketika kamu tidak melakukan kepada orang yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ini penghakiman terakhir, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah perintah baru itu. Yaitu kita mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Maka saudara harus paham ketika kita berada di bawah kasih karunia. Yang Yesus minta adalah perintah baru untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Adalah kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Yang mau katakan amin.
Saudara, memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Kalau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri gampang. Semua orang pasti sayang dirinya. Saudara, gampang kalau mengasihi seperti diri kita sendiri. Kita akan sesuka kita memilih orang yang sama dengan kita. Kita akan mudah memilih orang yang sependapat dengan kita. Orang yang menjadi ukuran kita. Kalau dia tidak jadi ukuran kita, ya kita tidak bisa kasihi. Tapi kalau seperti Yesus mengasihi kita itu tidak mudah. Tapi kalau kita paham tentang kehidupan di bawah kasih karunia, bahwa Tuhan tuntut kita untuk melakukannya lebih standar dengan standar yang lebih tinggi dari hukum Taurat, maka kita akan melakukannya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir saya bagikan. Kenapa kita sering gagal mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Yang kedua, karena kita tidak memiliki kesatuan di dalam Kristus. Kita tidak memiliki kesatuan dengan Kristus. Saudara, menjadi satu dengan Kristus itu artinya Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika kita ada di dalam Kristus, kita ini jadi ciptaan baru. Nah saudara, menjadi ciptaan baru itu berarti kita punya cara baru untuk mengasihi. Saudara, kita punya paradigma yang baru dalam mengasihi. Kita punya kehendak yang baru, yaitu kehendak Kristus. Kita punya tujuan yang baru. Bahwa ketika kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara, karena dulu kita terpisah dengan Yesus, sekarang kita sudah berada di dalam Kristus. Saya ingat satu cerita yang luar biasa, saudara. Mungkin sudah dengar atau sudah juga bisa baca, sudah bisa googling. Atau mungkin saudara pernah dengar dari hamba Tuhan. Kisah seorang yang bernama John Newton. Saudara, ya, John Newton ini saudara di abad 18 waktu dia masih muda. Saudara, dia menjalani kehidupan yang keji begitu saudara. Ya menurut cerita itu agak brutal begitu saudara. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai kelasi di sebuah kapal dagang. Tapi kapal dagangnya ini tidak berdagang rempah-rempah seperti kebiasaan pada zaman dulu. Tidak berdagang kain, tidak berdagang keramik dan sebagainya. Tapi berdagang manusia. Yang diperdagangkan itu adalah manusia. Jadi orang-orang di kapal ini saudara, termasuk John Newton waktu dia masih muda. Mereka pergi ke Afrika. Di Afrika, saudara, mereka membeli, saudara, orang-orang kulit hitam, laki-laki, perempuan, atau anak-anak begitu, saudara ya. Bahkan kadang mereka culik begitu. Dan kemudian mereka bawa ke kapal dan mereka jual sebagai budak. Ya, di tempat yang lain, di bangsa yang lain, saudara. Dan yang luar biasa adalah di kapal itu saudara, ketika orang-orang itu diculik atau orang-orang itu dipaksa untuk menjadi budak, banyak yang mati di kapal itu. Kenapa? Karena ada yang mati karena disiksa secara fisik, karena mereka tidak kuat. Ada yang mati karena kelaparan, ada yang mati karena sakit, tidak ada obat ya, mereka sakit kemudian mereka mati. Ada yang karena kekurangan oksigen. Kenapa? Karena kapal itu hanya muat misalnya berapa ratus orang, kemudian dipaksa untuk menjadi ribuan saudara. Dan mereka kekurangan oksigen, mereka mati lemas. Dan itu dilakukan oleh John Newton saudara. Sampai pada satu waktu ketika mereka sedang melakukan pelayaran di tahun 1748. Kemudian terjadi badai yang besar di kapal itu saudara. Belum pernah mereka dalam pelayaran mengalami badai seperti itu. Dan John Newton merasa takut sekali, dia tahu dia akan mati. Dia tahu kapal ini akan tenggelam, karena dia seorang pelaut. Jadi dia tahu bahwa kapal ini pasti akan tenggelam. Ini akhir hidupku. Maka kemudian John Newton ingat, dulu waktu dia masih kecil, mamanya seorang Kristen, mamanya pernah ajar dia berdoa. Kemudian akhirnya dia ingat dan dia berdoa. Dia bilang, Tuhan kasihanilah saya. Jika engkau memang ada, jika engkau benar, maka engkau pasti menepati janjimu. Sucikanlah aku, ampunilah aku. Saudara, dan akhirnya terjadi mujizat. Tiba-tiba anginnya reda dan kemudian kapal itu bisa berlayar di pelabuhan. Ketika dia turun, dia menyadari bahwa dia orang yang sangat berdosa. Dan mulai sejak itu dia mulai berubah cara pandangnya. Walaupun dia masih beberapa saat kerja di kapal budak, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dan kemudian dia mulai belajar firman Tuhan. Dia mulai beribadah. Sampai satu waktu dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Umur 39 tahun John Newton dinobatkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Dan kemudian dia mencari orang-orang yang hilang. Kemudian dia mencari orang-orang yang miskin. Dia mengabarkan Injil, dia memberitakan tentang Yesus. Dan dia menggubah sebuah lagu yang paling legend, yang paling terkenal sepanjang masa. Ya, Amazing Grace. Karena dia merasa bahwa dia telah diselamatkan
dengan kasih yang menakjubkan. Dia orang berdosa dan dia diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, sejak itu ketika John Newton hidup di dalam Kristus, maka hidupnya berbuah. Hidupnya berbuah. Nah saudara dikasih Tuhan, inilah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam Kristus, hidup kita juga akan berbuah. Saudara, dulu kita orang yang berdosa jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka seharusnya kita berbuah. Jadi kalau ada orang yang berkata saya sudah di dalam Kristus, saya sudah sekian tahun ikut Tuhan, tapi hidup saudara tidak berbuah, maka sebenarnya kita belum tinggal di dalam Kristus. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 coba buka dikatakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa saudara? Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita tinggal pada pokok anggur, kalau kita sebagai ranting itu tinggal kepada pokok anggur, melekat tinggal di dalam pokok anggur, maka saudara kita hidup kita ini pasti berbuah. Dan berbuah banyak dan berbuah tetap. Nah saudara dikasih Tuhan, maka kemudian Yesus berkata, kalau hidup kita berbuah, minta apa yang kamu mau, maka aku akan berikan kepadamu. Saudara kadang ketika kita mendengar ini, ya, pikiran kita langsung bilang, oh berarti saya mau minta jodoh ini, berarti saya mau minta jadi kaya, oh saya mau minta rumah, saya mau minta mobil, saya mau minta motor. Karena minta apa saja, pasti akan diberikan. Tapi sebenarnya sudah dikasih Tuhan, yang firman Tuhan inginkan adalah ketika kita minta kepada Bapa, kita minta kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk mengasihi. Amin saudara. Kekuatan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saya katakan tadi bahwa tidak mungkin saudara bisa mengasihi musuh. Tidak mungkin saudara bisa mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti saudara. Tidak mungkin. Kalau saudara dikecewakan oleh orang tua saudara, mungkin saudara dibuang oleh orang tua saudara. Sulit untuk saudara bisa mengasihi dan menghormati orang tua. Sulit itu saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan minta kepada Bapa. Maka dia akan memberikan kepadamu. Apa yang dia berikan? Kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita. Kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni orang yang sudah menyusahkan hidup kita. Mereka yang mungkin sudah fitnah saudara. Mereka yang melukai saudara. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Saudara, karena mengasihi seperti Yesus tidak mudah. Sandarnya itu adalah Kristus. Mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita itu tidak mudah. Standarnya adalah Yesus. Maka kita perlu kekuatan supranatural dalam hidup ini. Saudara, mari lebih sering minta kekuatan dari Tuhan. Lebih sering daripada doa saudara seringkali cuma minta untuk hal-hal jasmani. Sehingga ketika saudara disakiti orang, saudara tidak punya kekuatan untuk mengasihi. Mari sesekali dalam hidupmu atau sesering mungkin dalam doa-doa saudara, minta kekuatan untuk bisa mengampuni. Minta kekuatan untuk bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Minta. Karena Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Pada akhirnya saya mau katakan begini buat Bapak Ibu Saudara. Kita disebut murid-murid Kristus. Karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Yesus mengasihi kita. Ini perintah baru. Yang memotivasi dengan motivasi yang baru bagi ketaatan kita. Saudara. Kita tidak lagi berusaha menaati Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak akan berusaha untuk taat sama firman Tuhan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Supaya kita diterima oleh Tuhan. Tetapi kita menaati perintah Tuhan sebagai respon terhadap kasih karunia yang sudah kita miliki. Amin saudara. Kita taat karena kita meresponi kasih karunia yang sudah kita miliki dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari tinggal beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Hitung-hitung mungkin ya tinggal berapa saudara ya? 1 bulan lebih ya. Saudara, kita akan mengakhiri tahun 2023. Mari saudara dikasih Tuhan. Saya tahu bahwa perjalanan hidup kita di 10 bulan atau di 11 bulan sampai hari ini. Saudara pasti banyak sekali luka dalam hidup saudara. Kita masih dilukai. Kita mungkin bahkan dari tahun-tahun sebelumnya kita masih sulit untuk mengasihi. Saudara, mari menjelang kita mengakhiri tahun ini. Masih ada 1 bulan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihiku. Aku orang yang tidak layak. Aku orang yang sebenarnya harus binasa. Aku yang sebenarnya tidak
tidak harus menerima berkat seperti ini. Tapi Tuhan melakukannya untuk aku. Kalau kita sudah terima dari Tuhan, maka kita juga harus mengasihi orang lain yang juga sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengubah hidup kita. Jalani perintah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti Yesus mengasihi kita.